Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan majelis ilmu kita, majelis tarbiyah, majelis hidayah, majelis Quran, insyaallah. Semoga majelis ini bukti sidqun niyah kita, sungguhan niat kita untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang al-mu'minun haqqa, yang mukhlasin, yang mukhbitin, yang khasyi'in, yang semua kepribadian Qur'ani yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, insyaallah. Betapapun realitanya, ya, patutlah kita bersedih, patutlah kita belum puas. Namun semoga kesabaran kita di majelis ini bukti kesungguhan kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas diri, baik keimanan, keilmuan, kedakwahan, ketarbiyahan, dan lain sebagainya, insyaallah. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini saya ingin mengenalkan diri kita semua dengan seorang tabi'i bernama Ar-Rabi' bin Khuthaim. Bisa dicatat ya, Ar-Rabi' bin Khuthaim. Ar-Rabi' bin Khuthaim ini adalah murid khusus dari sahabi Abdullah ibnu Mas'ud. Maka jika Abdullah bin Mas'ud disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna rijlaka athqalu 'indallahi min jabali Uhudin. Sesungguhnya kakimu saja itu lebih berat di sisi Allah dibanding dengan Gunung Uhud. Artinya betapa banyaknya amal-amal soleh yang dilakukan sehingga Allah menyebutnya lebih berat dari Gunung Uhud. Maka Ar-Rabi' bin Khuthaim salah satu dari sekian muridnya yang terkenal, mirip dengan gurunya Abdullah bin Mas'ud, karena memang Ar-Rabi' bin Khuthaim bagi Abdullah bin Mas'ud adalah ya bukan sekedar murid, tapi juga bagaikan anak, bagaikan sahabat yang akrab, sehingga beliau banyak mengambil manfaat, menyerap ilmu dari gurunya Abdullah ibnu Mas'ud. Dan inilah yang disebut dengan istilah mulazamah. Bahwa ilmu itu akan betul-betul terasa hasilnya, terasa barokahnya, terasa manfaatnya buat diri dan umat ketika memang salah satu prosesnya adalah mulazamah.
apa itu nempel atau makrab ya dengan gurunya. Sehingga sering sekali dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sering menyediakan waktu khusus hanya berdua dengan Ar-Rabi' bin Khufay. Begitu spesial kedudukannya di sisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang salah satu pujian Abdullah bin Mas'ud ataupun rekomendasinya, ya Rabi', katanya, wahai Rabi', "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Ya. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau akan sangat mencintaimu. Maka ungkapan ini menjadi perhatian besar bagi para orang-orang yang sholihin, yang memperhatikan atau mengkaji kisah Ar-Rabi' bin Khufay. Perkataan Abdullah bin Mas'ud ini membuat semua orang soleh mengatakan, wa madza law ra'ana, katanya. Kalau siapa Rasulullah melihat Ar-Rabi' mencintaimu, bagaimana kalau Rasulullah melihat kita, bertemu dengan kita? Apakah biasa-biasa aja, ataukah naudzubillah katakan nggak suka, ya? Ataukah juga mencintai diri kita kalau saja bertemu? Oleh karena itu, ungkapan Abdullah bin Mas'ud ini menjadi perhatian bagi para pengkaji sejarah Ar-Rabi' bin Khufay untuk mengikuti jejak Ar-Rabi' bin Khufay agar juga menjadi orang lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka. Kemudian rekomendasi yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud terhadap Ar-Rabi' bin Khufay, ya, wa inni la araka minal mukhbitin, ya, dan sungguh aku melihat kamu termasuk pribadi-pribadi mukhbitin, ya. Tadi kita menyimak surat Al-Hajj, dan al-mukhbitin ada di surat Al-Hajj. Begitu juga di surat Hud. Fabasyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Intinya kalau mau jadi orang yang kalau saja dicintai oleh Rasulullah, jadilah mukhbitin, ya. Minimal jadi mukhbitin, orang yang bergetar hatinya kalau disebut nama Allah, ya. Orang yang sabar terhadap musibah yang menimpanya, orang yang menegakkan sholat, dan orang yang selalu berinfak, ya. Tentu jika menjadi mukhbitin saja membuat Ar-Rabi' dicintai oleh Rasulullah, andaikan bertemu, apalagi menjadi ahlul Quran. Ya. Hamba-hambanya yang senantiasa berusaha internalkan Al-Quran di dalam dirinya. Alhamdulillah, semoga majelis kajian subuh yang Masya Allah udah sekian
100 pertemuan barangkali, ya, bersabar mengikuti kajian ini. Tidak ada lain, salah satu niatnya insya Allah agar Allah menakdirkan, ya, agar Allah mencatat min ahlil Quran, walaupun kita malu untuk menyebut, ya, kita menjadi ahlul Quran ataupun apalagi mengaku-ngaku. Tapi di sisi lain, ketika Ar-Rabi' bin Khufaim bertemu dengan murid-muridnya, salah satu muridnya yang disebut dalam sejarah itu adalah Hilal bin Isaf dan Al-Mundhir. Dia katakan, wallahi, ya, demi Allah, kalau kamu melihat kehidupan para sahabat, la ra'aitahum hayata sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saja kamu melihat sahabat-sahabat Rasulullah, karena Rabi' bin Khufaim banyak bertemu dengan para sahabat, ya, karena dia tinggal di Kufah. Ya, di Kufah itu ada Abdullah bin Mas'ud, di Kufah itu ada Anas bin Malik, dan lain sebagainya. Ya. Ala ra'aitum anfusana kallusus. Engkau akan melihat diri kita ini bagaikan pencuri. Ya, tentu ini bisa bermakna tawadhu'an, bisa bermakna istilahnya kinayah, ya. Kinayah dalam arti apa? Ya. Alangkah jauhnya, ya, antara diri kita dengan para sahabat. Nas'alullah lana wa lakum ya. Ar-Rabi' bin Khufaim yang merupakan sebutlah generasi ketiga, ya, merasa dirinya kalusus di hadapan para sahabat yang dia kenal, yang dia berinteraksi dengan mereka. Fama baluna nahnul ana. Bagaimana dengan kondisi kita? Ya, begitulah nasihat-nasihat beliau dalam ketawadhuan, dalam tumuhat, ya, keinginan untuk lebih baik, ya. Jadi mirip seperti Abdullah bin Mubarak, semangatnya untuk mendekatkan, memiripkan dirinya sebanyak mungkin dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ar-Rabi' bin Khufaim, yang sejak remajanya sudah tercatat, ya, termasuk hamba Allah yang syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang selalu menghidupkan ketaatan kepada Allah dalam dirinya. Sehingga suatu saat ibunya merasa kasihan karena tidurnya sangat sedikit, karena semangatnya untuk menjadi hamba Allah yang disebut di surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sehingga menjadi orang yang susah tidur. Dan perbedaan dengan manusia sekarang, susah tidur mungkin karena penyakit, mungkin karena beban pikiran dan lain sebagainya. Ya. Tapi ketika ditanya oleh ibunya, ya, wahai Rabi', katanya, tidakkah engkau ambil hakmu untuk beristirahat, karena inna li badanika 'alaika haqqa, ya. Karena badan juga punya hak, ya. Maka apa dia katakan, ya, wahai ibu, katanya, ya,
Bagaimana mungkin manusia itu bisa tidur? Kaifa yanamul insan wa huwa yadhunnu annahu sayatil bayat, katanya. Bagaimana seorang manusia bisa tidur kalau dia yakin sebentar lagi akan ada al-bayat. Al-bayat itu artinya ya, sepasukan musuh yang akan siap menyerbu ya di malam hari ataupun sebelum fajar terbit ya. Jadi tidak bisa tidur karena apa? Karena khawatir di saat tidur itulah kematian datang. Ya. Karena Allah katakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Kalau aslinya manusia itu tidak pernah tahu kalau di pagi hari nanti masih hidup, apalagi masih beraktivitas. Ya. Allah pun juga mengatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah lah yang mewafatkan kamu di waktu malam, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Maka dari sinilah ibunya tidak bisa lagi memaksa untuk mengambil jam istirahatnya karena sudah berada di dalam keimanan yang sangat tinggi, ya, padahal saat itu masih remaja. Ya, begitulah di dalam dakwah ini ditekankan pentingnya mentarbiyah diri, ya, mengislah diri sebaik-baiknya, ya, karena sebagian tokoh pendiri dakwah mengatakan innama salahu hadhil ummah bisalahi awwaliha. Sungguhnya kesalehan umat ini sangat tergantung kepada kesalehan senior-seniornya. Ya. Cepat atau lambat diri kita akan menjadi senior. Ya. Dan akan berdatangan para juniornya. Apakah itu anak-anak kita, apakah itu anak-anak saudara kita, apakah itu anak-anak kaum muslimin secara umum, itu juniornya. Maka dikatakan kualitas para junior itu sangat tergantung dengan kualitas seniornya. Maka ada Ar-Rabi' bin Khufaim bisa seperti ini, ya, karena tidak terlepas dari bersama siapa Ar-Rabi' ya, mencari ilmu, mentarbiyah diri, dan lain sebagainya. Ya. Tidak ada lain bersama ya, para sahabat radhiyallahu anhum, utamanya adalah Ar-Rabi' bin Khufaim. Dan akhirnya tumbuhlah Rabi' bin Khufaim dewasa menjadi syekh kabir, ya, menjadi guru besar di Kufah di Irak saat itu. Ya. Sekian banyak murid yang belajar dari dirinya, khusus belajar tafsirul Quran. Ya. Dan semua melihat bagaimana semangat ibadahnya, bagaimana semangat interaksinya dengan Al-Quran pada diri guru masyarakat Kufah, yaitu Ar-Rabi' bin Khufaim. Sampai suatu saat bersama murid-muridnya berjalan, ya, melihat tukang pandai besi. Tukang pandai besi berarti dia bikin apakah itu pedang, apakah itu pisau, ya, yang memang memerlukan nyala api yang besar untuk melunakkan besi yang akan ditempa. Maka saat melihat kobaran api yang sebenarnya digunakan untuk melunakkan besi yang akan ditempa,
Tiba-tiba dia teringat sebuah ayat di surat Al-Furqan. Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Wa idza ulqu minha makanan dayyqan muqarranina da'aw hunalika thubura. La tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan katsira. Qul adzalika khair am jannatul khuld allati wu'ida al-muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira lahum fiha ma yasha'una khalidin kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. Pingsanlah dia. Ingat ayat ini sehingga murid-muridnya harus menunggu untuk sampai tersadarkan. Maka ketika ditanya, aku melihat kobaran api itu mengingatkan aku sebuah ayat di dalam Al-Quran yang dimaksudkan adalah surat Al-Furqan. Maka jamaah rahimakumullah, kisah Rabi' bin Khufaim dalam hal ini betul-betul tamparan berat bagi kita. Bagaimana kita tidak ditampar oleh kondisi-kondisi seperti ini daripada kehidupan salafus saleh kita, karena di luar sholat saja bisa berada dalam sebuah tadabbur yang sangat dalam, tadabburun amiq. Di luar sholat dan hanya terlihat oleh sebuah fenomena yang mirip, masih jauh ya, masih mirip dengan apa ada dalam Al-Quran, maka tenggelam dalam sebuah tadabburun amiq yang disebut oleh Al-Quran, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Bahwa salat malam itu akan memberikan sebuah tadabbur yang sangat dalam kehidupan orang-orang. Sehingga mama balukum, bagaimana kondisinya kalau saja dia membacanya di dalam sholat. Di luar sholat saja tadabburnya seperti itu, bagaimana di luar sholat. Maka tamparannya bagi kita, sudah di dalam sholat saja masih belum bisa tadabbur sedalam ini, apalagi di luar sholat. Nah, itulah ibrah yang luar biasa. Ada ibrah yang lain di ayat ini, bagaimana prinsip menerapkan kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususus sababi. Khususus sabab dari ayat ini adalah ini ancaman bagi orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Wa'adadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, atau bal kadzdzabu bis-sa'ah. Nah, beliau itu sama sekali jauh dari orang yang tidak mengimani hari kiamat. Bahkan ungkapannya Rabi' bin Khufaim, kelanjutan dari apa yang tadi dia katakan, kaifa yanamul insanu wa huwa yakhaful bayat. Bagaimana manusia itu bisa tidur kalau dia yakin sebentar lagi akan ada serangan dahsyat di rumahnya ini. Kemudian dia kelanjutannya di riwayat yang lain dia katakan, sesungguhnya manusia itu jika sehari saja dia lupa akan zikrul maut, maka sesungguhnya itu akan merusak jiwanya, akan merusak imannya. Jadi sebenarnya luar biasa keimanannya terhadap hari akhirat, apalagi sampai pingsan. Tapi
prinsip al-ibratu bi umumil lafzi yang luar biasa membuat dirinya ketakutan yang luar biasa terhadap ayat ini yang baru diingatkan oleh kobaran api yang menyala yang dimiliki oleh yang disebut dengan al-haddad, ya, pengrajin, ya, pengrajin besi, ya. Kemudian dari kisah ini juga apa yang sering diingatkan oleh Sahibul Bilal, bahwa tadabbur Qur'anmu harus bisa menjagamu dari hal-hal yang sifatnya apa, ya, dari hal-hal yang sifatnya sering dihadapi, apa istilahnya, maklufat. Tiap hari kita melihat makanan, tiap hari kita melihat air di depan kita, tiap hari kita melihat apakah itu beras, apakah itu jagung dan lain-lain sebagainya. Tapi sejauh mana benda-benda yang tiap hari kita lihat itu bisa mengingatkan kita kepada Allah, karena Allah yang nyuruh kita, ya. Ingatlah kamu kepadaku saat kamu melihat sesuatu yang maklufat, ya, yang tiap hari kita lihat, tiap hari kita mungkin kita makan, kita minum, ya. Ya, tapi berapa kali hal-hal itu membuat kita ingat kepada Allah dan lain sebagainya. Ya. Contoh ayatnya seperti falyanzuril insanu ila ta'amih. Makanan saja Allah inginkan kamu ingat kepada Allah. Anna sababana al-ma'a sabba, thumma shaqaqna al-arda shaqqa, fa'ambatna fiha habba, wa 'inaban wa qabba, wa zaitunan wa nakhla, wa hada'iqa ghulba. Tujuannya karena rahmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah, mata'an lakum wa li'an'amikum. Hasilnya kamu harus yakin akan terjadinya fa'idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Maka Ar-Rabi' bin Khuthaim contoh orang yang tidak mau menganggap hal-hal yang tidak mau lupa kepada Allah, lupa kepada Al-Quran dari hal-hal yang maklufat. Ya, siapa saja yang melewati atau bersama pengrajin besi, ya pastilah melihat api. Ya. Sehingga ya, boro-boro ya, ingat neraka atau ingat sebuah ayat dalam Al-Quran, ya, kalau hatinya tidak dibuat selalu, ya, istilah Sahibul Bilal itu fi hadarin wa yaqdha, ya. Ya, hati yang selalu dalam kewaspadaan dan dalam kesadaran, ya, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentu bagi kita yang du'afa ini paling tidak, ya, memirip-miripkanlah, ya, memirip-miripkan, ya, terhadap kehidupan orang-orang yang soleh seperti itu, ya. Seperti yang dikatakan oleh para penyair, ya, memang aku ini bukan seorang yang soleh, ya. Tapi aku akan berusaha memiripkan diriku dengan orang-orang yang soleh. Ya. Walaupun di dalam dakwah ini, ya, menurut beberapa ustadz kita yang pernah menemani seorang seorang ulama di kota Madinah, ya, yaitu Syekh Abdullah Qadiri, ya, yang dulu memang sering ke Indonesia minimal setahun sekali, ya.
tahun 90-an, di awal 2000-an, itu minimal setahun sekali pasti ya, datang ke negeri ini, ya, keliling Indonesia, memberitahu jasa naga di sini. Ya. Mungkin di antara antum ada yang pernah bertemu langsung Syekh Abdullah Qadiri, ya, yang menurut ikhwah yang pernah membersamainya, ya, ketika diajak ke sebuah restoran, ya, maka disajikan kepadanya jus kopior, ya, jus kopior, dan beliau merasa jus kopior ini enaknya luar biasa. Tapi setelah menghabiskan minuman itu tertunduk dan beliau berkaca-kaca, ya, sehingga para pendampingnya khawatir ada sesuatu yang terjadi, ya. Habis jus kopior yang mungkin semua kita udah pernah mencobanya, ya. Mencobanya sudah, tapi yang belum bagaimana? Ya, sekedar jus kopior bisa menjadi tadabbur Al-Quran yang luar biasa. Wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Fasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Beliau, ini baru dunia saja nikmatnya selangit, ya, nikmatnya luar biasa. Bagaimana dengan minuman ahlul jannah? Bagaimana minuman di surga? Ini baru minuman dunia. Tidak senikmat ini, apalagi dengan minuman di surga. Dan bagaimana kalau kita, ya, sampai tidak masuk surga? Merupakan keimanan ar-raja wal khauf, ya, antara khawatir dan berharap, raja wal khauf. Nah, itulah salah satu sisi kehidupan Ar-Rabi' bin Khufaim. Ya. Sehingga di masa tuanya, ya, Allah kasih ujian dengan apa? Dengan al-falij. Al-falij itu kelumpuhan. Sehingga murid-muridnya lah yang sering mendatangi ke rumahnya. Ya. Salah satu muridnya yang dicatat dalam sejarah yang sering mendampinginya adalah Hilal dan Al-Mundhir. Ya. Datanginya sesekali, ya, berbicara, ya, yang kadang membuat orang lain, ya, merasa bingung gitu, apa yang harus diomongi, karena Ar-Rabi' bin Khufaim, ya, orangnya sangat irit bicara. Atau ada sebelum ke pertemuan dengan muridnya, ya, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Ar-Rabi' bin Khufaim ini terkenal ulama yang sangat ganteng. Ya. Jadi kegantengannya ini tidak terlepas karena masih satu kakek dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mirip kisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang kegantengannya istilahnya Bu Jamal, kegantengannya sampai membuat, ya, para akhwat di zamannya, ya, kalau melihat Ar-Rabi', ya, selalu pada baper. Ya, ya begitulah, ya. Ya, di satu sisi manusiawi, tapi di sisi lain menjadi satu ibrah tersendiri bagi orang-orang beriman, ya. Sehingga beliau terkenal
sangat menjaga diri untuk bertemu dengan para muslimat, ya, membatasi diri karena dia tahu bahwa wajahnya sering membuat fitnah bagi para muslimat yang ada. Ya. Tentu kita tidak bisa mengatakan memang para muslimatnya ya pada kurang solihah atau gimana ya, masa baperan begitu ya. Karena mungkin kita ya bisa jadi ya yang ngomong begini belum langsung melihat bagaimana ketampanan Rabi' bin Khufaim, bagaimana para wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang sepakat semuanya kalau melihat Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu, semuanya akan sepakat mengatakan wah ini luar biasa ini. Jangan-jangan ini bukan manusia, ini jangan-jangan malaikat, ini hadza illa malakun karim. Ya. Karena itu kata Permaisuri, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Ya. Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Ya. Dan seterusnya. Nah, kondisi ini juga dialami oleh Ar-Rabi' bin Khufaim. Ya. Sehingga ya ada akhwat yang saking nggak kuatnya ya sampai menawarkan 1.000 dinar, ya. Hitung sendiri ya, kalau 1 dinar berapa sekarang, sebetulnya 5 juta misalnya ya, kaliin aja ya, 1.000 ya. Jadi dia menyampaikan kepada muridnya, tolong sampaikan kepada Ar-Rabi', ya. Ada wanita muslimah yang ingin sekali ya dicium sekali aja ya, dicium sekali aja oleh Ar-Rabi', maka mau dikasih 1.000 dinar. Wah, maka beliau sangat marah ya, dan menolak habis ya tawaran ini ya. Sampaikan kepada dia agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ya luar biasa lah fitnahnya ya. Ya fitnahnya jadi laki-laki yang punya daya tarik yang luar biasa bagi lawan jenis ya. Ya memang kalau sudah menjadi sebuah fitnah, sebuah ujian, memang kadang-kadang nggak masuk akal ya. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Ya itu yang fitnah ya. Itulah ujian. Ya. Sampai suatu saat dia itu dijebak ya, dalam suatu tempat ya, di mana di situ sudah ada seorang muslimah yang siap diapain saja. Sehingga ketika kondisi terjadi, kemudian hanya berdua, ya, maka wanita muslimah ini malah ditaujih ya, dengan mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Ya. Ya, coba bayangkan kalau suatu saat engkau menghadap Allah dalam kondisi telah melakukan perbuatan yang jahat ini. Ya. Coba kamu bayangkan kalau saja kamu setelah melakukan kemaksiatan ini, kematian itu datang, bagaimana nasibmu? Panjanglah nasihatnya agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segeralah wanita ini melarikan diri, dan menghilang dari kehidupan masyarakat. Ya. Ternyata sejak peristiwa itu wanita muslimah ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha menjadi wanita yang sesoleh mungkin dalam kehidupannya. Ya. Sehingga
kejadian ini dikomentari oleh masyarakat yang ada. Ya. Katanya kejadian itu tujuannya adalah untuk merusak Ar-Rabi' bin Khuthaim. Ya. Malah yang terjadi, ya, kita upayakan dirusak, maka yang terjadi justru dia bisa lebih soleh lagi. Inilah orang yang hakim, ya, bahwa ujian itu tidak boleh menjerumuskan dalam dirinya kepada kehidupan yang tidak baik. Justru sebuah ujian itu akan mengangkatkan dirinya. Dan kita ingin merusaknya, justru dia semakin baik. Yang rusak malah menjadi baik, katanya. Yang rusak maksudnya si wanita muslimahnya yang sudah rusak, yang sudah menyiapkan dirinya. Ibarat kisah Yusuf sudah mengatakan waqalat haytalak, haytalak ay uhayyi'u nafsi laka atau hayyatu laka nafsi, ya, saya siap menyiapkan diriku untuk kamu, ya, untuk kamu lakukan apa saja. Ya. Ini ciri khas wanita yang tidak baik. Ya. Justru setelah kejadian itu dia dia menjadi lebih baik, menjadi baik atau menjadi terislah, ya, dan menjadi wanita yang solehah. Ya, ini pengalaman-pengalaman di masa mudanya, ya. Sampai akhirnya masuk di masa tuanya, beliau mengalami kondisi kelumpuhan yang sudah tidak bisa lagi, ya, bepergian kemana-mana kecuali ke masjid. Nah, itu dijelaskan dalam sejarah. Kembali ketika dia didatangi oleh muridnya Hilal dan Mundir, ya, yang kalau antum istilahkan ini apa, ya, siltok, ya, silaturahmi tokoh, ya. Atau kalau mau lebih ngeruhi sebetulnya silmas, ya, silaturahmi masyayikh, ya, silaturahmi masyayikh, ya. Kalau tokoh mah bisa siapa aja, tapi kalau silmas, silaturahmi masyayikh, insya Allah ya, menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah ketakwaan, menambah ketarbiyahan, dan lain sebagainya. Maka seperti yang diungkapkan dalam sejarah, orangnya irit bicara. Ketika ditanya oleh tamunya itu, ya, kenapa Syekh kau sangat irit bicara, ya, sehingga membuat kami ini bingung mau ngomong apa, ya. Maka beliau hanya membacakan sebuah ayat, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Ya. Bagaimana mungkin saya mau menjadikan mulut saya ini, ya, berbicara apa saja yang diinginkan. Ya. Saya tidak ingin yang keluar dari mulut saya ini naik ke atas langit dalam kondisi yang tidak berkualitas. Karena apa yang naik ke atas langit itu disebut dengan al-kalimut thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kemudian muridnya itu bertanya lagi, ya Syekh, kenapa kamu tidak berusaha lebih serius lagi mendatangkan, ya, para apa disebut dengan terapis lah, ya, terapis yang profesional untuk mengobati penyakitmu itu. Ya. Maka dia membaca ayat وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال فتبرناهم تدبيرا فدمرناهم تدميرا, dan seterusnya. Intinya adalah sebetulnya kalau soal penyakit itu, ya,
Semua orang akan mengalami lah. Jangankan saya katanya. Umat-umat terdahulu itu katanya fisiknya itu jauh lebih hebat dari kita ini. Kaum Ad utamanya, karena Allah katakan kaum Ad itu Allah katakan bangsa yang sangat perkasa. Wa idza bapastum jabbarin. Di ayat lain mengatakan man asyaddu minna quwwah. Surat Fussilat. Memang ada bangsa yang lebih kuat dari kami. Jadi kalau soal fisik mau modelnya kayak apa aja pada akhirnya berakhir. Maka ungkapan itu ditutup dengan fala yabqal mudawi walal mudawa. Pada akhirnya hidup ini sehebat apapun terapisnya, pada akhirnya juga mati-mati juga. Yang sakit pun juga demikian. Jadi akhirnya para terapis yang ada di zaman Ad, Tsamud, Ashabur Ras, itu juga ada habis semua, padahal mereka secara fisik hebat-hebat semua. Jadi maksudnya gimana ya Syekh? Orang bicara masalah apa? Masalah pengobatan, malah pengobatannya jadi taujih. Jadi ini soal manusiawi ini katanya. Manusia manapun bisa mengalami kondisi penyakit ini. Tapi penyakit yang sesungguhnya dalam kehidupan itu adalah ad-dzunub. Penyakit yang sesungguhnya itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Itu sungguhnya lebih bahaya daripada penyakit fisik yang menimpa kita. Jadi obatnya apa ya Syekh? Obatnya adalah istighfar. Banyak istighfar, berarti kamu memperbanyak terapi terhadap penyakit. Wa ma alamatus syifa. Bukti bahwa sembuh apa? Bukti sembuh istighfar yang memiliki taubatan nasuh. Istighfar yang membuatmu betul-betul tidak ingin melakukan kemaksiatan yang tadinya sudah kamu lakukan. Betul-betul kapok kamu tidak akan melakukan, berarti itu kamu sembuh. Kalau kamu masih balik lagi, berarti penyakit itu masih serius di dalam dirimu. Ya obati lagi. Terutama penyakit-penyakit as-sarair. Penyakit-penyakit yang ataupun istilahnya dosa-dosa yang terjadi saat kamu sedang sendirian. Karena kesolehan manusia sesungguhnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala taghtarru bima zahiril hayah. Kamu jangan kegeeran dengan maksudnya fala taghtarru bi madaihin nas katanya. Kamu jangan bangga kalau orang memujimu, Masya Allah, kamu aktivis dakwah, Masya Allah, kamu hafizul Quran, dan seterusnya. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Karena sungguhnya apa yang dipuji oleh manusia itu adalah yang mereka lihat di dalam kehidupan nyatamu. Sedangkan Allah melihat saat-saat kamu dalam kesendirianmu yang merupakan itu rahasia-rahasia pribadimu yang ditutup oleh Allah. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala innamas sarairu indallahi bawadin. Innamas sarairu indallahi bawadin. Menurut kamu amal-amal kemaksiatan yang kamu lakukan saat sendirian itu
rahasia, padahal di sisi Allah tidak ada yang rahasia. Bawadin dari kata badayabdu, ya. Di sisi Allah nggak ada yang rahasia, semua ya. Bagi Allah jelas semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu walaupun sangat sembunyi. Karena itu tema ini sebenarnya banyak dibahas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa yang dalam kondisi kesendiriannya soleh, maka sungguhnya dialah orang yang soleh sesungguhnya. Ya. Al-Quran mengingatkan, yauma tublas sarair, ma lahu min quwwati wala nasir. Hari kiamat adalah hari diungkapkannya semua yang rahasia. Maka usahakanlah yang rahasia itu adalah amal-amal soleh. Ya. Bukan kemaksiatan-kemaksiatan. Punya sebuah amal rahasia. Apakah dalam quwwatul murajaah, karena untuk murajaah yang istiqamah nggak mungkin diketahui oleh banyak orang. Orang hanya tahu hasilnya saja. Oh, masya Allah, fulan lancar, fulan mutqin dan seterusnya. Padahal di balik mutqin itu ada mujahadah yang luar biasa. Apakah birrul walidain, apakah infak dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi syarair fil hasanat, ya. Dan usahakan jauh dari syarair fis sayyi'ah. Maka lagi asik ngobrol seperti itu, tiba-tiba berkumandang adzan zuhur. Ya. Maka beliau bersiap-siap dengan segala kondisinya, ya. Dan kemudian keluarganya minta tolong kepada tamu-tamunya untuk memapah dirinya ke masjid. Maka kata muridnya tadi, ya Syekh, ya, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan, ya, bahwa Allah akan mencatat pahala amal-amal soleh hambanya saat dilakukan dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak bepergian, maka amal-amal soleh yang kemudian ditinggalkan itu akan tetap dicatat pahalanya, ya, oleh Allah saat dia bepergian atau sakit, ya, selama saat sehat dan di rumah tidak bepergian itu selalu dilaksanakan. Maka dia katakan, sedekah, kamu benar, kamu benar. Tapi tidakkah kau dengar muadzin itu mengatakan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya. Memang saya dapat pahalanya. Ya. Tapi bagaimana kalau saya tidak tercatat sebagai orang yang muflihin? Karena memenuhi panggilan azan itu adalah al-falah. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rabi' bin Khuthaim ini juga terjadi di kehidupan para sahabat, di mana dalam kondisi harus dipapah saja dia masih ke masjid, ya. Terjadi kepada seorang syekh yang insya Allah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, ya, dalam kondisi kelumpuhannya yang hanya bergerak kepalanya, namun tiap hari beliau harus mengupayakan untuk berangkat ke masjid, ya, di atas kursi rodanya, ya, dan pulang-pulangnya dirudal, ya. Seorang orang sudah lumpuh seperti itu, sudah lemah seperti itu, harus untuk dihabisinya harus dengan rudal karena ada pengkhianatan dari sebagian kaum muslimin, ya, untuk memberitahu, ya, saat-saat yang sangat mungkin untuk membunuhnya, yang sekaligus mengantarkannya ke surganya insya Allah. Begitulah kehidupan Ar-Rabi' bin Khuthaim
yang saya kira sudah sangat syarat dengan tarbiyah imaniyah, tarbiyah da'awiyah dalam kehidupan kita insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada Syekhuna Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf ya, yang telah Masya Allah menjelaskan dengan panjang lebar dan begitu lengkap ya, Masya Allah, terkait dengan riwayat hidup atau biografi dari Robi bin Khutaib. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti keteladanan dan setiap hikmah yang beliau sampaikan begitu. Baik Ustadz, izin ada pertanyaan mungkin Ustadz ya? Ya silakan. Baik buat asatidz rahimakumullah, bagi yang ingin bertanya boleh langsung atau bisa lewat chat untuk angkat tangan dan ada yang ingin Ar-Rabi' bin Khutaim. Silakan buat yang ingin bertanya. Oh ya, Bu Susi. Silakan Bu Susi. Masya Allah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Ustadz. Masya Allah. Jauh sekali, Ustadz, dari Ar-Rabi bin Khutaib. Ya, Masya Allah. Ustadz, mau bertanya, Ustadz, yang pertama, kata ilah, apa ilah dalam pernyataan para wanita yang memotong jarinya itu, Ustadz, maknanya ilah itu mungkin bisa tolong dijelaskan, Ustadz? Apakah makna ilah yang kita pahami, oh dia itu apa gimana gitu, ya yang jelas bukan Tuhan gitu, Ustadz ya. Terus yang kedua, Ustadz, kalau akhir tadi kan Ustadz menutup kisah Khutaib, Ar-Rabi bin Khutaib dengan apa bagaimana syahidnya Syekh Ahmad Yasin ya Ustadz ya, dalam kondisi lumpuh, tetapi beliau tetap menjadi pemimpin yang sangat ditakuti sampai beliau syahidnya dengan dirudal. Kalau Ar-Rabi bin Khutaib bagaimana Ustadz masa akhir hayatnya Ustadz? Ya, syukran Ustadz. Ya, masa akhirnya ya memang tidak sama ya satu orang soleh dengan soleh yang lain ya. Masa akhirnya cuma dijelaskan ditangisi oleh keluarganya, anak-anaknya, oleh istrinya. Sehingga beliau mengatakan, mengapa kalian harus menangis? Saya ini sedang menuju atau sedang akan berjumpa dengan al-khair katanya. Ya. Dengan segala macam kebaikan yang akan saya dapatkan. Ya. Istilahnya, ya, kenapa kalian harus menangis? Karena saya telah mendapatkan segala kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya ya. Dan ini mengingatkan kita kepada hadis bahwa ya, semua orang yang soleh ya yura maq'aduhu minal jannah, Allah akan tampakkan posisinya nanti di surga, dan sebaliknya orang-orang yang jahat Allah akan tampakkan posisinya nanti di neraka. Saya nggak temukan kata ilah yang diungkapkan oleh para wanita itu di ayat berapa ya? Silakan dicek lagi. Saya tidak temukan kata ilah. Ya silakan yang lain kalau ada biar dicek dulu di
Ayat yang mana ada kata ilah yang diungkapkan oleh para wanita yang pada baper kepada Yusuf alaihissalam. Baik, sambil menunggu mungkin Bu Susi cek ya. Mangga asatid lain yang ingin bertanya kepada Ustadz, langsung dibuka mikrofonnya. Ada Umi Marhamah. Silakan Umi Marhamah. Ya, silakan Umi. Maaf. Udah bisa dibuka ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini terkait dengan tadi ya fitnah seseorang yang diberikan karunia wajah ganteng, wajah cantik dan sebagainya gitu. Nah, ini terkait dengan apa hal itu ya, kalau fenomena sekarang kemudian para ahwat banyak yang memasang status dan sebagainya, kemudian ya tentu kalau memasang status tidak ada kepentingannya kan tidak nyunah gitu ya. Tapi gimana jika itu berkaitan dengan mengharuskan seperti itu, dakwah mengharuskan seperti itu. Misalnya ketika dia menjadi caleg kemudian dipasang baliho di tengah kota begitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya, memang dikatakan begini ya. Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Sungguhnya Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang bertakwa yang tidak dikenal. Ya. Yang tidak dikenal. Ya. La yuftaqadu fi ghiyabihi. Ya. Kalau nggak ada yang nyari-nyari. Bodoh amat. Wala yus'alu yuftaqadu fi ghiyabihi wala yuhtaramu fi hudurihi. Dan kalau hadir juga nggak ada tuh orang nyebut-nyebut yang terhormat fulan, yang mulia fulan. Ya. Masya Allah. Ya. Orang semua cuek, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang ini di dalam hadis yang lain sebut khairun min mil'il ardi was sama. Ya. Padahal bisa jadi orang ini di sisi Allah lebih baik daripada ya, langit dan bumi. Lebih baik daripada apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, itu kaidah umumnya seperti itu ya. Ya. Tapi di dalam kenyataannya ya, menjadi manusia yang populer nggak populer itu ya, sudah ada catatannya tersendiri, sudah ada takdirnya sendiri. Ya. Ibaratnya karena mau jadi karena sekarang jadi caleg ya dia harus mempopulerkan diri. Ya tentu biasanya saat dia sudah mempopulerkan dan seterusnya ya, masih sangat tergantung kepada apa ya, takdir yang tercatat dalam diri. Ya. Istilahnya berapa banyak orang sudah mempopulerkan dirinya yang lewat YouTube, yang lewat FB, yang lewat TikTok ya. Kalau memang takdirnya nggak populer, tetap aja yang
istilahnya subscribe ke apa ya, yang mengenal dirinya tetap aja hitungan puluhan lah, ratusan lah. Ya. Padahal, gencarnya udah kayak apa ya, tiap hari ya, tayang ya, tiap hari. Tapi kalau memang takdirnya ya belum jadi populer, nggak bakal populer. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, hendaklah kamu jangan terjatuh dalam fitnah. Kok saya nggak populer ya? Padahal saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Ya. Terlebih kalau gara-gara populer itu dia terjerumus dalam kemaksiatan hanya ingin populer. Ya. Atau apa yang disebut dengan khalif tu'raf. Ya. Kalau kamu dirimu nggak populer, maka lakukan sesuatu yang aneh-aneh, niscaya kamu populer. Nah, kalau populernya harus aneh-aneh, berarti Anda telah terjerumus fitnah keinginan populer. Padahal Allah sudah menjaga kamu menjadi manusia nggak populer. Ya. Karena di balik populer tuh lebih dahsyat fitnahnya bisa jadi. Ya. Tapi kalau kuat ya insya Allah khair. Ya. Artinya kalau ternyata sudah berupaya nggak populer juga, ya sudah terimalah. Barangkali Allah menginginkan kamu menjadi ya innallaha yuhibbul atqiya'al akhfiya'a. Ya. Jangan masih ya, populer sih, tapi apa? Populernya katakan menyamakan azan dengan suara anjing. Mau populer modelnya begitu. Kira-kira populernya juga sedunia ya. Menganggap menyamakan azan sama dengan anjing. Tapi ya, populer dalam mukhalafah. Kalau populer seperti itu, Fir'aun juga populer. Qarun juga populer. Jadi ya semua ada takdirnya ya. Yang terkadang manusia itu hanya dengan usaha yang minimalis, tapi kalau mau takdirnya populer ya populer aja. Ya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati populer. Kalau Allah takdirkan kamu memiliki popularitas itu amanah. Ya. Ya. Karena kalau salah amanah, maka gara-gara populer itu akan terjadi jutaan manusia yang apakah tersesat, apakah tertipu, apakah dibohongi, dan seterusnya. Ya. Karena Allah telah mudahkan ya. Dirinya populer, yang mungkin menurut orang lain, kok gitu aja orang senang ya. 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 Katakan sebagian orang misalnya tausiahnya fokus dalam urusan sodakoh misalnya. Isinya sodakoh. Tiba-tiba jutaan manusia ya sangat menyenangi tema sodakoh itu. Dan jutaan manusia juga yang tertipu. Misalnya seperti itu. Ya. Maka kalau kondisinya pada akhirnya seperti itu, bukankah tidak menjadi populer? Itulah yang bisa menjadi suatu kenikmatan tersendiri bagi kehidupan manusia. Karena itu penting masalah populer enggak populer ini ya, dipahami dengan nilai-nilai keimanan. Di mana nilai-nilai keimanan mengatakan ya, yang enggak populer itu lebih aman. Innallaha yuhibbul atqiya'al akhfiya. Dalam hadits Bukhari an Abi Hurairah, Rasulullah juga mengatakan begitu. Faquba li'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mugharrun qadamuhu wa in kana fi as-saqati kana fi as-saqa wa in kana fil hirasati fil hirasa wa in ista'dhana falam yu'dhan wa in syafa'a lam yushfa'. Kenapa ini semua? Saking enggak populernya. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala orang ini sangat populer. Jadi
populer dengan kegiatan-kegiatan fisabilillahnya. Tapi orang melihat, oh, orang dekil begini, ya orang penampilannya sangat sederhana begini, ya. Tapi orangnya berada di posisi mana saja, bagi dia adalah amal. Ya. Kalau memberi masukan, nggak ada orang yang mempertimbangkan masukannya. Ya. Kalau minta izin pasti orang nggak boleh kalau buat kamu. Siapa kamu minta izin? Ya. Padahal di sisi Allah, ya, orang ini sangat luar biasa. Jadi aslinya orang beriman itu akan lebih memilih tidak populer. Ya. Tapi kalau memang mengharuskan populer, ya, apakah dia jadi caleg, apakah dia jadi gubernur, apakah dia mau jadi bupati, wali kota, dan seterusnya, maka ini bukan kemauan dia, itu kemauan umat. Ya. Umat, ya, yang menginginkan dia untuk populer. Dan pada akhirnya kemauan umat itu ya, masih tergantung oleh takdir yang ada. Ya. Betapapun dia sudah pernah mempopulerkan dirinya, cagup, calon wali kota, calon anggota legislatif, ya. Ya, udah wow, apa istilahnya, kartu nama nyebar kemana-mana, spanduk nyebar kemana-mana, ya. Banner nyebar kemana-mana. Tapi setelah itu orang lupa ya, bulan lupa semua. Karena memang ya, Allah takdirkan dia bukan orang yang harus populer. Dan bagi orang beriman harus bisa aman secara keimanan saat populer dan aman secara keimanan kalaupun tidak populer. Nggak usah disesali, nggak usah diomong-omongin. Kenapa ya kok kamu nggak sepopuler si fulan, dibanding-bandingin. Nggak boleh ada seperti itu. Setiap manusia sudah Allah pilih tempatnya masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Dan ini berlaku pada kehidupan para anbiya, manusia yang sudah sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada yang nggak populer 0%. Faminhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya. Ada yang dipopulerkan oleh Allah karena dijelaskan dalam Al-Quran. Ada yang sama sekali nggak dipopulerkan. Namanya aja kita nggak tahu gimana kiprahnya. Padahal mereka adalah para nabi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia biasa, ya, siapa kamu begitu ngarepnya untuk populer, segala cara dilakukan, ya. Ya, masih bagus kalau memang ada tujuan. Ini nggak ada tujuan, ya, cuma ingin populer aja. Padahal para anbiya aja tidak semua populer. Ya. Yang populer saja pun bertingkat-tingkat. Ya. Kita tidak akan pernah tahu siapa itu Dzulkifl, wa Ismail wal Yasa' wa Dzulkifl. Kita cuma tahu dia orang yang sabar. Kullum minas sabirin. Ya. Tapi ketika kita baca Musa alaihissalam, rankingnya nomor 1, populer. Kita baca Ibrahim, rankingnya nomor 2. Termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kehidupan para sahabat pun sedemikian, ya. Coba baca kitab Siratus Sahabah mana saja. Kalau sudah cerita Umar, Abu Bakar panjang. Cerita Khadijah panjang. Coba suruh cerita Sa'id bin Zaid. Semua para ulama mengatakan, ya, lam yasil li safhatin, katanya. Untuk bisa cerita tentang Sa'id bin Zaid 1 halaman aja susah. Sementara Umar sampai 1 buku khusus. Umar sukses dengan populernya, Sa'id bin Zaid sukses dengan ketidakpopulerannya. Bagi dia bukan masalah. Padahal dia adalah minal mubasysyirina bil jannah. Padahal dia punya satu
katakan prestasi ya, yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga dengan sahabi yang tidak populer, Sa'id bin Zaid. Ya. Baik, begitulah insya Allah. Memang sebenarnya dalam kehidupan Ar-Rabi' bin Khufaim ini patut memang menjadi satu kajian, apakah ilmiahnya, apa tarbiyahnya, apa dakwiyahnya ya. Namun karena keterbatasan mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.